Sip. Oke, sebelum kita mulai saya perkenalkan dulu ini program apa ya Mbak, jadi biar teman-teman pada tahu. Program apa ya? Bincang-bincang asik. Bincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Iya. Oke. Nah, mungkin biar teman-teman tahu bahwa di sini program tentang buah inspirasi. Nah, harapannya kita coba belajar dari Mbak Christine kira-kira dalam pengalaman hidup Mbak seperti apa yang Mbak lakukan, sampai mungkin nanti apa sih istilahnya, karya-karya Mbak apa sih kayak gitu. Jadi growing seperti itu Mbak. Oh oke. Mulainya dari mana dulu nih Mas? Nah, mulai dari mana dulu ya? Saya juga bingung mulai dari mana Mbak ya. Apa yang gue mesti jawab dulu nih? Oke. Nah, mungkin kan Mbak tuh sebagai international speaker, sebagai sociopreneur, sebagai penulis, kan sibuk banget nih, ya kan? Nah, sekarang kita coba ngomong dari sociopreneur dulu deh. Kira-kira apa yang Mbak lakukan selama ini Mbak dalam sociopreneur? Selama ini sebenarnya sih gue tuh lebih apa ya? So sibuk aja sih. Asik. Ya intinya adalah bagaimana bisa support kita punya community sehingga bisa lebih berdaya guna gitu kan. Nah terus kalau ngomongin sociopreneur memang ada beberapa activity yang dilakukan gitu kan. Nah salah satunya yang sekarang adalah ada pendidikan, jadi membangun pendidikan salah satunya di Pematang Siantar tuh. Gitu. Terus juga ada terlibat ya beberapa hal kayak misalnya dengan rumah singgah gitu ya. Terus pemberdayaan petani macam-macam deh pokoknya gitu deh. Berhubungan dengan perikanan. Pokoknya intinya adalah gimana bisa memberikan dampak yang jauh lebih baik lah gitu. Kalau nggak kita mulai ya siapa lagi gitu kan. Iya. Nah yang menarik kalau tadi di Siantar. Ya. Itu pendidikan apa itu Mbak? Itu awalnya bimbingan belajar, terus juga ada memang yang dibangun itu, tapi bukan gue langsung ya. Jadi ada teman-teman yang memang luar biasa aktif terlibat gitu ya. Di sana itu bangun yang namanya salah satunya adalah memberikan kontribusi berperan serta dengan programnya pemerintah yaitu Otorita Danau Toba. Nah di situ kita juga memberdayakan para masyarakat untuk ikut serta dalam pariwisata Danau Toba gitu ceritanya. Beberapa tahun yang lalu kita ngadain yang namanya itu waktu itu bekerja sama dengan salah satu kementerian itu kita lakukan kayak apa ya? Kok gue lupa ya? Konser gitu deh, konser musik gitu di sana. Jadi bikin event. Danau Toba. Kemudian sekalian perkenalkan tadi pendidikan yang tadi seperti itu ya? Ya, termasuk juga pembinaan UMKM-nya juga gitu. Tapi kalau pembinaan UMKM sih nggak cuma di sana aja sih, ada beberapa daerah juga dan bekerja sama dengan beberapa teman juga yang memang fokus kepada pemberdayaan masyarakat gitu. Oke. Nah, yang tadi menarik ya, kalau rumah singgah itu ngapain aja Mbak? Kalau rumah singgah itu sebenarnya jadi kita support beberapa teman-teman yang memang passion-nya tuh untuk membantu beberapa hal misalnya anak jalanan, terus kemudian anak-anak yang pemulung, mohon maaf terus yang kayak dari latar belakang keluarga misalnya dari anaknya PSK dan sebagainya gitu ya. Nah dikumpulin jadi satu tuh, mereka biasanya masalahnya anak-anak ini adalah untuk makan Mas gitu. Nah untuk makan tuh kadang-kadang di rumah nggak ada makanan. Rumahnya mereka, sendiri gitu nggak ada makanan? Iya di rumahnya sendiri gitu, mereka bisa cuma paling makan sekali sehari gitu kan. Nah di rumah singgah ini teman-teman ini kita sediakan gitu makanan, nggak cuma makanan, makanan untuk kebutuhan fisik, tapi juga kita juga sediakan pendidikan juga buat anak-anak. Karena formal atau non formal gitu pendidikannya? Non formal. Jadi kalau misalnya Mas Agung mau jadi volunteer bisa tuh Mas, nanti tinggal gue tuh bisa ya ngajar apa misalnya musik kah, atau misalnya tari kah, atau misalnya kerajinan tangan dan sebagainya. Jadi memang sesuatu yang bisa langsung dirasakan dampaknya. Contoh nih misalnya kayak kerajinan tangan, mereka tuh bikin tuh kayak kartu gitu kan, atau misalnya basket keranjang nanti dijualin.
Nah, gitu. hasil penjualannya itu untuk membantu kebutuhan operasional dari rumah singgah gitu. Oh, jadi lebih mandiri ya Mbak ya? Iya, Konsepnya. karena kita agak-agak sedikit nggak seret gitu ya kalau misalnya harus cari-cari sponsor, donatur. Jadi takutnya nggak mandiri anak-anaknya juga. Oh iya benar. Wah, itu berarti itu rumah singgahnya di mana Mbak? Di daerah Cilincing, Mas. Oh Cilincing, oke. Atau kalau misalnya nanti nih dari Growing mau lakukan apa misalnya konser, nah bisa tuh panggil anak-anak ini yang memang mereka suka. Oh mereka konser. Tari juga ada, jadi tinggal dipanggil aja. Oke. Nah kalau yang di itu apa? Tadi kan Mbak pertanian juga. Emang Mbak backgroundnya petani juga kok sampai Nah ke itu petani juga gue juga juga ya? bingung. Gue bingung diri gue aja. Sama dong. Tapi kalau secara background yang pasti nggak nyambung. Karena backgroundnya ya dulu S1-nya psikologi gitu ya, nggak nyambung lah dengan apa yang dilakukan sekarang juga jauh. Tapi ada hal yang dipelajari adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan orang lain. Kayaknya itu ilmu gue dari psikologi deh. Jadi bagaimana bisa mingle sama orang, mengenal orang pribadinya masing-masing gitu kan. Terus bagaimana melakukan strategi itu kayaknya. Tapi kalau ngomongin soal pertanian mungkin karena gue suka makan ya kali ya. Kok kurus suka makan ya? Kalau gue suka makan ketahuan nih. Iya jadi karena itu. Terus gue ya passionate lah. Di daerah di area situlah pertanian. Lagi pula itu kan juga apa ya ketahanan pangan juga kan perlu dilestarikan juga tuh bro. Oke. Jadi sociopreneur tuh tadi yang di Sumatera, rumah singgah, sama pertanian tuh lebih ke pemberdayaan Mbak ya? Ya pemberdayaan petani. Luar biasa di luar Mbak. Iya, gue sekarang di rumah nggak di luar. Nah tadi kan itu sociopreneur. Kalau dari segi tadi international speaker, kira-kira Mbak kontribusi apa sih selama ini? Kok bisa sampai jadi yang luar biasa banget jadi speaker di luar negeri gitu? Mungkin dulu gue jualan speaker kayak. Ya kalau soal itu sih sebenarnya. Merek ya? Iya, makanya. Kalau ngomongin soal itu sih apa ya? Mungkin karena panggilan kali ya. Intinya adalah gue pengen jadi inspirasi aja sih buat orang lain gitu. Itu awalnya itu. Terus kemudian ya pengen melakukan sesuatu yang berbeda, lalu gue dapat undangan untuk belajar gitu ya, belajar beberapa minggu di sana, bagaimana menjadi fasilitator yang baik dan sebagainya, dan sangat menyenangkan, banyak hal yang gue dapet juga. Kemudian dari situ mulai deh gue tuh dipanggil-panggil gitu, sekalian lah mewakili Indonesia gitu ya supaya dikenal juga. Oke. Itu sempat lu katanya ketemu siapa? Perdana Menteri Belgia atau gimana? Ya. Ceritanya gimana? Bulgaria. Ya. Bulgaria. Ya iseng-iseng kayaknya. Kalau jodoh mah nggak kemana loh. Ya di sana yang pasti gini, ketika lu ngapain aja tuh Mbak ceritanya? Berada dalam forum internasional, nggak cuma dia lah, banyak lah orang-orang yang besar gitu ya, bukan besar badannya, tapi menurut gue mesti banyak juga belajar dari mereka bahwa setinggi-tingginya langit masih ada langit yang lebih tinggi gitu kan, dan gue belajar banget dari mereka tentang bagaimana memimpin, bagaimana mengkomunikasikan ide, kemudian bagaimana membangun respect di luar proyek-proyek yang diberikan ketika jadi facilitator di luar gitu ya.